Shalom Jemaat Betani Yestoya TV. Nama saya Jen Oratmangun dan ini kesaksian saya. Saya dilahirkan dari keluarga yang broken home. Mama dan papa saya berpisah di saat usia saya baru 2 tahun. Dan mama saya harus kembali ke Ambon dan membesarkan saya. Dan mama saya menikah lagi dengan papa saya yang baru. Hidup saya mulai diawali dengan penderitaan. Saya dibesarkan bukan dengan orang tua, tapi saya dibesarkan dengan oma dan opa. Dari situlah awal dari penderitaan saya, mulai dari saya kecil sampai saya besar. Saya hidup harus dengan oma dan opa, dengan segala keadaan dan kekurangan saya. Saya dibesarkan dan karena kasih karunia Tuhan dan kasih sayang Tuhan, saya boleh dibesarkan dan saya boleh menyelesaikan sekolah dan kuliah saya. Dan Tuhan memberikan kepada saya seorang suami yang terbaik. Suami yang benar-benar menerima saya dengan segala kekurangan saya. Suami yang tidak pernah mengkasari saya. Suami yang selalu memenuhi kebutuhan saya. Dan saya dikaruniakan 5 orang anak dalam usia pernikahan kami 26 tahun. Anak saya yang pertama, yang kedua dan ketiga, keempat, kelima, mereka semua bersekolah dengan baik. Dan yang pertama, karena kasih karunia Tuhan boleh menyelesaikan S2-nya, hukum. Dan yang kedua, akan selesai S1-nya pada FISIP, dan yang ketiga sedang menjalani kuliah pada semester 3, dan keempat masih SMK kelas 3, dan yang kelima SMP kelas 2. Banyak hal yang saya lalui dalam kehidupan saya, dalam pernikahan saya, sehingga saat saya berusia 45 tahun saat ini, Tuhan mengizinkan banyak hal yang saya alami dalam masa muda saya. Kebahagiaan dan merasakan seperti apa hidup dengan orang tua itu tidak pernah saya rasakan. Saya hanya merasakan bagaimana saya bertumbuh dan besar bersama dengan oma dan opa saya. Dan pada akhirnya oma dan opa saya Tuhan panggil dan saya harus hidup sendiri bersama dengan mama saya dan papa tiri saya. Dan saya mempunyai 3 orang saudara tiri. Banyak hal yang saya alami di masa muda saya. Saya tidak pernah merasakan seperti anak-anak muda yang lain. Banyak proses yang saya hadapi, tapi saya tetap percaya bahwa semua proses yang saya hadapi, semua akan berakhir dengan hal yang menyenangkan bagi saya. Terbukti Tuhan memberikan saya seorang suami yang baik, yang mengasihi saya, menyayangi saya dengan sepenuh hati, pekerja keras, dan tidak pernah meninggalkan saya dan anak-anak hidup dalam kesusahan. Dia bekerja hanya untuk saya dan anak-anak. Saat ini, banyak hal yang kami alami, terutama dalam kondisi pandemi. Kami banyak mengalami kesusahan, tapi kami tidak pernah bersungut dan tidak ada seorang pun mengetahuinya karena kami tahu bahwa Tuhan yang dapat mengatasi segala kesusahan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terbukti anak saya boleh menyelesaikan S2-nya dengan segala kekurangan kami, dan anak saya juga bisa akhir pada semester akhirnya dalam menyusun skripsinya. Saya bersyukur semua itu karena kasih karunia Tuhan. Tetap setia, tetap mengandalkan Tuhan, tetap ada dalam hadirat Tuhan, walaupun dalam kekurangan, Tuhan pasti mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bersama Yesus pasti bisa. Yes, yes, yes.